Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Kita akan bahas mengapa banyak dosen mentok di lektor. Fenomena mengenai banyaknya dosen yang mentok di lektor ini sangat menarik untuk kita bahas sahabatku semuanya Di banyak kampus di Indonesia fenomena dosen yang jabatan fungsionalnya terhenti di lektor adalah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Mereka mengajar belasan tahun, dipercaya oleh institusi kampusnya dan juga aktif secara administrasi. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa jenjang karir akademiknya mandek, yaitu di lektor. Baik, Ibu semua, ini merupakan fenomena nasional bukan hanya anomali individual tapi ini merupakan fenomena nasional. Hingga pertanyaan krusial yang muncul, apakah ini murni karena kemampuan individunya yang kurang atau karena ada masalah struktural yang lebih dalam di dalam sistem pendidikan tinggi kita. Mengajar belasan tahun dengan dedikasi yang tinggi, berpengalaman luas di bidangnya masing-masing, dan juga dipercaya institusi untuk berbagai peran strategis di kampusnya, menjadi pejabat struktural, di kampusnya diserai amanah sebagai pimpinan, sebagai kepala pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, juga sebagai aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, aktif juga dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif Namun fakta menunjukkan bahwa jabatan fungsionalnya berhenti di lektor. Fenomena ini menuntut analisis yang mendalam untuk memahami apa sebetulnya akar permasalahannya. Apakah murni karena kemampuan individunya atau karena masalah struktural? Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada analisis, kita sampaikan dulu data dari data nasional dari Kemendikbudristek, tapi ini data tahun 2023. Jadi saya rasa masih relevan dengan kondisi kita sekarang. Kalau kita lihat pada data ini, untuk dosen yang tanpa jabatan atau masih sebagai tenaga pengajar, itu jumlah dosen laki-lakinya 30, jumlah perempuannya 37.299, sedangkan laki-lakinya 47.677. Dan juga yang banyak itu juga asisten ahli, meskipun nilainya tidak sebanyak untuk yang lektor Ini juga masih cukup banyak asisten ahli untuk yang perempuan 41.338 dan juga untuk yang laki-lakinya 44.406. Yang paling banyak di lektor. Di lektor data di tahun 2023 menunjukkan ini luar biasa jumlah dosen laki-laki yang masih di lektor ini 60.534, dengan perempuannya juga 55.168. Jadi kalau kita hitung secara total itu ada 115.000 itu yang masih bergelar atau memiliki jabatan akademik lektor. Sedangkan lektor kepala 13.403 untuk yang perempuan, laki-lakinya 19.949. Ini masih sedikit untuk yang lektor kepala, dan juga untuk yang guru besar akan lebih sedikit lagi. Dari data ini Bapak Ibu sekalian, menunjukkan titik penumpukan terbesar ada pada lektor, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dengan jumlah terbanyak dosen Indonesia berhenti di jenjang ini. Ini mengindikasikan pola sistemik nasional
bukan anomali individu. Jadi datanya seperti itu, sehingga kalau kita gambarkan ya menjadi sebuah piramida jabatan akademik yang tidak sehat. Jadi piramida dari mulai bawah ini asisten ahli ya, kemudian lektor ya, kemudian juga lektor kepala ya, sampai guru besar ya. Meskipun untuk jumlah lektornya ini lebih tinggi, tapi kalau kita kalkulasi asisten ahli ditambah dengan tenaga pengajar ya, atau yang belum ada jabatan akademik dosen ya, tentu yang lebih banyak daripada lektor. Idealnya ya Bapak Ibu sekalian, idealnya jenjang karir asisten ahli ke lektor, lektor kepala ke guru besar itu mengalir secara bertahap ya, mengalir secara bertahap. Namun yang terjadi adalah penumpukan signifikan ya pada asisten ahli ya dan lektor, dengan jumlah lektor kepala yang sangat sedikit dan jumlah guru besar yang masih langka. Ini mencerminkan sistem yang menghasilkan banyak pengajar tetapi minim ilmuwan senior. Jadi hanya mengajar aja ya. Sedangkan penelitian bukan bukan menjadi fokusnya ya. Minim ilmuwan yang senior yang memang dia fokus pada riset dan teknologi. Piramida ini masih tetap berlaku ya. Kalau analisis saya masih tetap berlaku, meskipun atau kendati ada peningkatan jumlah guru besar saat ini, tetapi tetap perlu didukung dengan data yang valid dan terpercaya. Itu piramidanya. Kemudian lektor dari jabatan transisi menjadi terminal ya. Jadi Ibu sekalian, mestinya dia sebagai jabat transisi ya, tidak menjadi terminal. Yang menjadi terminal kita ya mestinya lektor kepala, atau ya kita punya rencana ya untuk ke guru besar, sehingga secara desain polisinya atau desain kebijakannya itu lektor itu ya bukan merupakan tujuan akhir, bukan merupakan terminal ya. Lektor itu jembatan ya. Kalau kita kembalikan jembatan, berarti dia bukan tujuan akhir. Jembatan itu menuju pada arah yang kita tuju. Tujuannya mana? Berarti tujuannya ke lektor kepala dan tujuannya ke guru besar ya. Sebuah fase penting dalam rangka untuk pengembangan karir dosen. Jadi itu secara desain kebijakannya. Tapi dalam prakteknya, nah ini yang perlu kita pahami, dan memang ini menjadi suatu hal yang realitas yang bisa kita lihat dalam kehidupan ya di dunia kampus ya. Jadi lektor itu menjadi zona aman tapi menjebak ya. Kalau kita merasa aman ya dengan lektor, berarti kita sebetulnya berada pada zona aman, zona nyaman yang menjebak ya. Kemudian karena juga dalam prakteknya beban mengajar yang begitu tinggi ya, jadi bisa lebih dari 20 SKS ya per semester, itu beban mengajarnya nggak normal. Dan juga sebagai pejabat struktural, jadi teman-teman yang menjadi pejabat struktural ini tentu tugas administrasi yang menyita banyak waktu. Jadi kalau kita mau fokus untuk proses jabatan fungsional yang lebih tinggi, mungkin kita bisa tidak menjabat dulu ya. Kita bisa menolak untuk menjabat sebagai pejabat struktural karena kita punya agenda ya, kita punya rencana untuk mengurus jabatan fungsional yang lebih tinggi, yaitu kita punya rencana untuk mengurus lektor kepala dalam waktu tertentu ya. Karena kalau kita pejabat struktural, memang pejabat struktural itu ya waktunya hanya untuk tugas administrasi. Makanya di dalam BKD itu cukup 3 SKS, itu sudah memenuhi. Maka kalau kita akan punya rencana ya untuk mengajukan jabatan lektor kepala, maka kita mestinya menghindari sebagai pejabat struktural. Ya memang karena untuk pejabat struktural ya tidak boleh aktif terlalu banyak di luar, ya tidak boleh terlalu banyak mengajar, karena 3 SKS sudah mencukupi ya BKD-nya. Tapi yang terjadi mungkin juga pejabat struktural ya dia mengajar banyak ya, dan tugas administrasinya
tidak hanya di kampus tapi juga tugas administrasi di luar. Dia menjadi asesor ya di asesor lembaga akreditasi atau menjadi asesor di lembaga layanan pendidikan tinggi ya, sehingga dia habis waktunya untuk hal-hal yang sifatnya administrasi. Dan publikasi ilmiah yang terus-menerus tertunda, terutama publikasi pada jurnal nasional Sinta 2 yang itu merupakan syarat khusus dari lektor kepala. Tapi yaitu tadi karena kesibukan ya sebagai pejabat struktural ya, atau mungkin dia bukan pejabat struktural ya, dia juga tidak melakukan penelitian. Ini termasuk dosen yang malas untuk melakukan penelitian, menunda-nunda pekerjaan ya, menunda-nunda untuk menulis. Akhirnya bukan dosen yang berhenti ya, bukan mengenai dosen yang berhenti, tapi karir akademiknya juga terhenti. Jadi akhirnya ya mentoknya di lektor, dan itu lektor menjadi terminal. Nah, seharusnya lektor itu bukan tujuan akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita harus menyadari ini ya. Dalam prakteknya memang bisa jadi kita termasuk bagian dari yang tadi, kita merasa nyaman dengan lektor kita karena beban mengajar kita juga tinggi ya, sempat kita untuk menulis, sempat kita untuk publikasi, dan kita sebagai pejabat struktural juga tugas-tugas administrasi kita banyak ya, dan selain mengajar juga membimbing ya. Itu sehingga akhirnya menjadikan kita tidak punya kesempatan ya. Kita tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Masalah utamanya ya sahabat CB Channel itu bukan kualitasnya tapi strateginya. Jadi penting untuk kita tegaskan di sini bahwa mayoritas dosen yang lektor memiliki sebenarnya ketika dia lektor dia memiliki kapasitas, dia punya kapabilitas untuk naik jabatan, dia punya resource itu sebetulnya. Namun bisa jadi mereka terhambat karena beberapa faktor strategis. Jadi bisa juga karena tidak paham dengan peta mapping tentang angka kredit. Di banyak dosen belum paham secara detail mengenai perhitungan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan. Dia butuh berapa ya, untuk penelitian sekian persen, untuk pengajaran sekian persen, pengabdian masyarakat sekian persen, penunjang sekian persen. Mestinya dia harus paham ya, kalau dari awal ketika dia masuk sebagai dosen dia punya pemahaman mengenai peta angka kredit, maka dia punya rencana ya, dia buat dalam bentuk timeline itu selama 2 tahun ya, dia bisa naik ke asisten ahli. Kalau dia S3 dia bisa naik langsung ke lektor, dan 2 tahun berikutnya dia bisa merencanakan untuk naik ke kalau dari asisten ahli berarti ke lektor dan lektor kepala. Nah, kemudian juga tidak punya roadmap publikasi. Jadi kurangnya perencanaan publikasi yang terarah dan sesuai dengan jenjang karir akademiknya. Jadi mestinya ya ketika Bapak Ibu sekalian menjadi dosen atau ketika sudah lektor, apa roadmapnya, yang sudah dikerjakan apa, yang saat ini akan dikerjakan apa, yang kemudian riset yang akan datang ya selama mungkin 2 tahun ke depan apa yang akan dikerjakan. Jadi bisa 5 tahun kita sudah buat roadmapnya. Dan publikasi adalah gerbang struktural, maka kesalahpahaman bahwa publikasi itu hanya pelengkap, padahal publikasi itu merupakan prasyarat fundamental ya. Publikasi apalagi yang menjadi syarat khusus, syarat khususnya lektor kepala ya, publikasinya di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau level yang lebih tinggi yaitu jurnal internasional yang bereputasi. Jadi publikasi itu gerbang struktural yang harus kita penuhi, karena itu merupakan prasyarat fundamental untuk kenaikan ke lektor kepala. Karir akademik bukan mengenai lama mengabdi, bukan. Jadi kalau kita lihat juga dalam fakta di lapangan ya, dalam kehidupan di dunia dosen ya, itu banyak teman-teman dosen yang karena lama yang menjabat struktural ya, sebagai kaprodi atau sebagai ketua jurusan atau sebagai
kepala BPM, dia lama, dia mengabdinya lama, bisa lebih dari 20 tahun, tapi dia masih menjabat sebagai lektor. Jadi bukan mengenai lama mengabdi untuk karir akademik, tetapi merupakan akumulasi bukti ilmiah yang terpublikasi. Jadi ini merupakan rekam jejak penelitian kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Dan publikasi itu titik pembeda lektor dengan lektor kepala. Jadi kalau kita lektor itu boleh publikasi pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 sampai dengan Sinta 6, atau dibalik Sinta 6 sampai dengan Sinta 3 karena kualitas Sinta 3 lebih bagus. Jadi boleh kita menjadikan publikasi pada jurnal Sinta 3 sampai Sinta 6 atau Sinta 6 sampai Sinta 3 sebagai syarat khusus. Dan dalam kewajiban khusus ya, setiap 3 tahun sekali, maka bisa kita dalam 3 tahun sekali itu kita menghasilkan buku ajar ya, bisa sebagai kewajiban khusus dalam PKD. Sedangkan lektor kepala itu wajib untuk memiliki publikasi ilmiah terakreditasi minimal Sinta 2. Jadi kita harus paham itu, publikasi pada level yang lebih tinggi ya. Kalau tidak Sinta 2 ya lebih tinggi, internasional yang bereputasi. Dan kesalahan fatal yang sering terjadi di banyak dosen yang lektor itu terjebak pada mindset, di pola pikirnya itu yang sering atau menunda publikasi. Nanti saja publikasi, kan masih sibuk ngajar, ya masih sibuk tugas-tugas administrasi, ya masih sibuk keluar kampus untuk urusan-urusan yang bersifat administratif. Ya. Jurnal itu sulit, ya menunggu hibah dikti dulu, padahal hibah dikti itu belum tentu diterima. Menunggu artikel sempurna baru submit. Jadi dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak segera untuk mengeksekusi, tidak segera untuk memfinalisasi artikel, kemudian segera disubmit, tidak. Jadi ini menunggu ya sampai artikel itu sempurna ya tidak bisa ya, karena nanti pasti akan direvisi, akan direview oleh reviewer yang mesti ada masukan. Nggak ada artikel yang sempurna kemudian bisa langsung setelah submit kemudian langsung di save ya, langsung di accepted, langsung dipublish ya, kecuali jurnal itu memang jurnal abal-abal, jurnal yang tidak bagus. Padahal waktu tidak pernah menjadi syarat kenaikan jabatan. Jadi waktu tidak pernah menjadi syarat kenaikan jabatan. Jadi waktu meskipun Anda lama ya, meskipun kita lama mengabdi sebagai dosen, ya itu tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat publikasi. Jadi ini yang di teman-teman yang akan menjadi dosen ya, atau menjadi pendidik ya, kemudian juga menjadi sekaligus menjadi pengabdi dan juga sekaligus menjadi peneliti. Ini yang penting ya publikasi, menjadi seorang researcher ya. Kemudian misalnya beban kerja itu tantangan ekosistem. Jadi ironisnya ya, dosen yang paling sibuk mengajar seringkali paling tertinggal jabatannya. Ya. Ini fenomena yang sering terjadi dan kita dapati dalam dunia nyata di kampus itu. Karena dikasih ngajar banyak ya, lebih dari 20 SKS ya, pasti dia nggak akan sempat untuk melakukan penelitian. Ya, paling dia akhirnya menjadi dosen penulis kedua, ketiga, atau hanya sekedar dimasukkan namanya saja ya, karena sibuk di luar ya, sibuk mengajar ya, seringkali tertinggal. Dosen yang sering menjabat sering juga telat mengurus. Nah, ini fenomena ini. Maka Bapak Ibu sekalian ya, kita mesti harus mau untuk menolak. Kalau kita memang punya rencana yang kuat ya, kita punya rencana yang matang gitu ya, kalau kita akan mengajukan jabatan ke lektor kepala ya, kita bisa minta untuk tidak diberi amanah sebagai pejabat struktural. Ini kita harus berani untuk menolak, karena kalau kita menjabat memang pejabat struktural ya memang seharusnya fokus kepada pekerjaan-pekerjaan strukturalnya ya, sehingga seharusnya ya
fokus ke situ. Makanya agar teman-teman semuanya bisa melakukan proses publikasi yang baik menjadi satu syarat untuk kenaikan kolektor kepala, memang harus berani untuk menolak menjadi pejabat struktural agar bisa fokus. Dan saya rasa pimpinan perguruan tinggi kalau melihat ada dosen yang punya rencana yang kuat untuk naik jabatan kolektor kepala, ya diberikan kelonggaran, dispensasi untuk tidak menjabat. Saya rasa itu penting ya, agar dosen-dosen itu ya tidak hanya mengajar tapi juga melakukan penelitian. Tidak ada waktu untuk meneliti, menulis, membangun tim riset atau mencapai target publikasi. Ini juga ya karena waktunya habis ya, untuk mengajar, untuk aktivitas yang sifatnya administratif ya, sehingga ya tidak ada kesempatan untuk menulis, meneliti dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian, sahabat JP Channel, inti masalah dan jalan ke depan maka literasi jabatan fungsional. Banyak dosen belum memiliki literasi yang memadai mengenai jalur jabatan fungsional, ya tidak menghitung angka kredit dini. Maka kita harus punya pemahaman mengenai bagaimana mengukur atau menghitung angka kredit sejak dini, ya kebutuhannya berapa, ya ini harus kita sampaikan. Jadi dari pengelola jabatan akademik di kampus itu bisa melakukan sosialisasi secara intensif ya, sehingga para dosen baru atau dosen yang sudah lama mentok atau mandek di lektor, yaitu dia punya rencana untuk naik ke jabatan kolektor kepala, dan tidak merancang publikasi berbasis kebutuhan jabatan. Jadi harus kita rancang lah ya publikasi. Kita harus punya rencana ya publikasi. Kalau kita dari lektor ya kita harus punya rencana ya dalam waktu ya sekian tahun ya, 1-2 tahun untuk bisa mempublikasikan artikel kita di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, karena itu kebutuhan jabatannya Sinta 2. Dan tidak memahami waktu yang tepat untuk pengajuan jabatan fungsional. Jadi ini harus sering ya berkoordinasi dengan pengelola jabatan fungsional di kampus ya, sehingga dia punya rencana lebih cepat ya, dia punya rencana lebih matang untuk waktu dalam rangka untuk mengajukan jabatan fungsional yang lebih tinggi ya. Dia bisa mengatur ya, dengan waktu yang sudah diketahui dia bisa mengatur ya publikasinya. Akibatnya dosen bekerja keras ya, Anda sudah bekerja keras namun seringkali salah arah ya, mengajar terus ya, melakukan tugas-tugas administratif tapi kita salah arah. Banyak teman-teman dosen yang tidak seimbang ya, jadi hanya melakukan aktivitas pengajaran ya, tapi minim publikasi. Hanya melakukan aktivitas pengabdian masyarakat tapi minim publikasi juga. Jadi yang terjadi ya salah jalan, salah arah. Jadi mestinya harus bisa seimbang, yang ngajar seimbang, penelitian juga seimbang, pengabdian masyarakat juga seimbang, penunjang dia aktif di kegiatan-kegiatan organisasi profesi ya seimbang semuanya ya, sehingga kalau itu kita lakukan ya maka kita akan mudah untuk bisa naik ya. Dan strategi realistis untuk naik lektor kepala sangat diperlukan. Jadi itu ya sahabat JP Channel ya, sedikit sharing mengenai kenapa banyak dosen mentok di lektor ya, dan juga bagaimana tips dan strategi untuk bisa lolos ya, atau bisa mengajukan ke jabatan yang lebih tinggi yaitu lektor kepala. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum ya subscribe channel Jejak Profesor, silahkan untuk subscribe dan berikan like dan juga komen yang konstruktif ya, agar kita bisa menyampaikan ya materi-materi yang bermanfaat kepada rekan-rekan dosen dan juga peneliti semuanya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.